Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda di live Tribun Travel Update edisi Senin 27 Juni 2022. Dan seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Dan tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, untuk mengawali informasi kali ini, ada rekomendasi tempat nongkrong untuk Anda yang ada di Lamongan, Jawa Timur. Ada IB Cafe and Pool, Tribuners. IB Cafe and Pool ini merupakan tempat nongkrong kekinian sekaligus sarana rekreasi keluarga. Dan seperti apa tempatnya akan disampaikan oleh Zain dari Tribun Travel. Silahkan rekan Zain. Selamat siang Ariska, terima kasih dan selamat siang Tribuners. Kali ini Tribun Travel akan memberikan rekomendasi tempat nongkrong yang bisa kalian kunjungi saat pergi ke Lamongan, Jawa Timur. Jadi di Lamongan ini telah hadir sebuah tempat nongkrong baru namanya IB Cafe and Pool. Ini lokasinya ada di Jalan Sekar Geneng, Desa Bakalan Pulih, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Lokasinya tidak begitu jauh dari pusat kota Lamongan, bisa ditempuh dengan perjalanan sekitar 15-20 menit. Nah, sesuai namanya, IB Cafe and Pool ini merupakan tempat nongkrong yang sangat menarik ya, karena di sini kalian tidak hanya sekedar nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi atau makan-makan, tapi di sini juga ada area kolam renang yang bisa untuk bermain dan berwisata bersama keluarga. Nah, tempatnya sendiri juga cukup luas dan memiliki beberapa area yang bisa kalian gunakan untuk berkumpul baik bersama teman-teman atau keluarga. Nah, untuk konsepnya sendiri, IB Cafe and Pool ini hadir dengan konsep outdoor dan semi outdoor. Jadi areanya memang didominasi di luar ruangan dengan gaya yang menyerupai taman. Jadi kalau datang ke sini, kalian bisa sekaligus menenangkan diri ya, karena memang tempatnya berada di alam terbuka. Nah, untuk areanya sendiri di sini ada beberapa pilihan. Kalian bisa memilih tempat duduk di area yang semi outdoor atau tempat duduk yang di outdoor. Nah, tempat duduk di outdoor juga banyak lagi pilihannya. Ada yang di area taman, ada juga yang di area gazebo. Nah, tempatnya juga sangat instagramable, jadi sangat cocok buat teman-teman yang hobi fotografi, yang mau foto-foto di sini. Untuk jam operasionalnya sendiri, IB Cafe and Pool Lamongan, Jawa Timur ini dibuka setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai jam 10 malam. Nah, untuk kolam renangnya, teman-teman bisa berenang di area IB Cafe and Pool itu dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Nah, buat teman-teman yang juga ingin berenang, untuk pengunjung dewasa maupun anak-anak cukup dengan membayar retribusi seharga 15.000. Nah, di sini juga fasilitasnya cukup lengkap. Selain kolam renang, di sini juga ada area ganti, musola, dan juga gazebo-gazebo yang bisa dimanfaatkan untuk tempat menaruh barang-barang atau beristirahat selama liburan di IB Cafe and Pool. Nah, untuk makanannya sendiri ini cukup menarik karena di IB Cafe and Pool itu memiliki menu yang sangat beragam dan cukup variatif. Tentu saja harganya juga sangat terjangkau. Untuk minumannya sendiri, kalian bisa memesannya dengan harga mulai dari 7.000 saja. Kemudian untuk makanannya itu mulai harga 10.000. Nah, untuk jenis-jenis makanannya di sini kebanyakan memang masakan atau kuliner Nusantara. Tapi ada juga menu-menu western, terus kopi-kopi, latte, dan lain sebagainya. Mungkin segitu laporan dari saya. Terima kasih. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Zain dari Tribun Travel. Tribuners, Belitung memang selalu terkenal dengan keindahan pantai dan pulau-pulaunya yang memikat. Satu di antaranya ada Pulau Libong di Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, Tribuners.
Karena keindahannya, sejumlah publik figur juga pernah mengunjungi pulau ini. Bahkan Pulau Libong sempat menjadi tempat syuting klip lagu dari Fatin, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat. Dan untuk melihat lebih detail keindahan Pulau Libong, kita sudah terhubung dengan rekan Adelina Normalitasari dari Pos Belitung. Silakan rekan Adelina. Baik rekan Ariska dan Tribuners, dapat saya informasikan bahwa buat Tribuners yang mau liburan ke Belitung dan pengen menikmati suasana pulau dan pantai yang lebih private, Pulau Lebong dapat menjadi pilihan. Pulau seluas sekitar 37 hektar ini berada di Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung. Pulau ini juga menjadi tempat favorit berlibur para selebriti nih. Misalnya pernah ada Fatin Sidkia, kemudian Anya Geraldine, Iqbal Ramadan, Melanie Subono, Ivan Seventeen, dan masih banyak publik figur lain yang juga sempat berlibur menikmati keindahan Pulau Lebong. Makanya pulau ini juga jadi rekomendasi tempat berlibur bersama teman, keluarga, juga bisa menjadi pilihan buat outing kantor, bahkan cocok juga buat yang pengen honeymoon. Nah, buat Tribuners yang pengen datang ke pulau ini, pastikan kalian memesan dulu melalui travel, agar nanti disiapkan semua keperluan menuju pulau, termasuk kapal yang nanti akan menjemput dari dermaga Tanjung Ru, Desa Pegantongan, Kabupaten Belitung. Dan untuk menuju ke pulau ini, terlebih dahulu Tribuners harus melalui perjalanan darat dari Tanjung Pandan sekitar 40 menit menuju Pelabuhan Tanjung Ru. Nah, karena di sini nanti ada dermaga yang disiapkan untuk menyeberang ke Pulau Lebong. Selanjutnya, nanti para pengunjung akan diajak berlayar selama 20 menit untuk sampai ke pulau tersebut. Dan selama berada di Pulau Lebong, berbagai aktivitas seru bisa dilakukan karena banyak fasilitas yang disediakan sudah termasuk dalam paket perjalanan wisata. Paket ini juga sudah termasuk dengan makan siang dengan menu seafood. Selain itu juga disediakan peralatan olahraga air, yakni ada kayak, juga paddleboard. Ada pula fasilitas seperti lapangan voli, restoran, kafe, gazebo, dan juga area bermain anak. Dan biar gak capek, buat yang mau keliling pulau juga disediakan sepeda. Buat yang pengen bermalam di Pulau Lebong juga disediakan cottage dengan bangunan-bangunan kayu yang bisa memuat hingga belasan orang. Ada juga rumah pohon yang keren banget nih. Selain pantai utama, di sisi lain Pulau Lebong ada juga Pantai Cikas namanya. Nah, di sini ada tempat bersantai dan gazebo di lepas pantai yang ketika lautnya pasang, Tribuners bisa berfoto yang serasa berada di tengah lautan. Demikian rekan Ariska, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Adelina Normalitasari dari Pos Belitung. Tribuners, selanjutnya ada rekomendasi wisata untuk Anda yang ada di Goa, Sulawesi Selatan. Di sana ada Jungle Camp, Tribuners. Jungle Camp ini merupakan salah satu destinasi Instagramable di Buta bersejarah. Saat berlibur ke sana, Anda akan dimanjakan dengan hamparan air danau Bili-Bili yang dipadukan dengan perbukitan indah. Dan bagaimana keseruan berlibur di sana akan disampaikan oleh Sayyid Zulfadli dari Tribun Timur. Silahkan rekan Sayyid. Ya, terima kasih Ariska. Di Kabupaten Goa, salah satu tempat destinasi wisata yakni Jungle Camp. Di mana Jungle Camp ini udaranya masih asri karena masih jauh dari kualitas. Dan tempatnya juga sangat sejuk, rekomendasi untuk berakhir pekan atau weekend di Jungle Camp, Kecamatan Sarangloy, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Lokasinya juga tak jauh dari Kota Makassar, hanya menempuh sekira menggunakan motor maupun mobil itu sekira 40 menit sampai 1 jam perjalanan, baik menggunakan motor maupun mobil. Di sini juga para traveler atau pengunjung bisa menikmati Danau Bili-Bili, keindahan dan pegunungan yang membentang. Terus tidak perlu lagi repot untuk membawa tenda, pasalnya di Jungle Camp ini sudah disiapkan tenda, hammock, dan lain-lain. Harganya pun terjangkau, mulai 30.000 hingga 40.000 rupiah. Dan ketika weekend, Sabtu dan Minggu, tempat ini diramai oleh pengunjung, di mana para wisatawan itu berkunjung untuk melepas
dan berkumpul bersama keluarganya. Dan di sana juga bisa melakukan outbound dan lain sebagainya. Begitu Ariska, demikian laporan saya. Baik, terima kasih atas rekomendasi Anda, rekan Said Zulfadli dari Tribun Timur. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan salah satu pengunjung yang bernama Hairana. Berikut liputannya untuk Anda. Baru pertama kali. Nah, suasana di sini seru, terus juga karena masih asri, jadi hawanya sejuk. Dan ini salah satu tempat rekomendasi sih kalau mau liburan atau mau ngecamp bareng keluarga. Karena di sini juga disediakan penyewaan tenda. Ada hanmuk, ada matrasnya. Itu harganya kisaran berapa? Untuk kisaran harga untuk yang tenda untuk 3 orang sampai 4 orang itu ada harga 40 ribuan. Oh, berarti cukup terjangkau ya? Iya. Selain itu bagaimana view-nya di jungle camp ini? Nah, kalau untuk view sendiri bagus ya karena kita disuguhkan langsung sama pemandangan danau. Tribuners, di Minahasa ada sejumlah kuliner ekstrim yang menjadi favorit warga, seperti kuliner dari daging ular dan daging kodok, Tribuners. Kedua olahan daging tersebut bisa Anda temukan dengan mudah. Dan untuk mengetahui cita rasa kuliner ekstrim ini, kita sudah terhubung dengan rekan Rio Nur dari Tribun Manado. Silahkan rekan Rio. Ya, terima kasih rekan Ariska. Jadi di Minahasa itu terkenal dengan kuliner ekstrim karena diolah dari daging-daging yang oleh sebagian kalangan dianggap ekstrim atau kurang lazim untuk dikonsumsi. Dua di antaranya yakni daging ular dan daging kodok. Kalau daging ular itu disebut di Minahasa itu namanya petola. Bahasa daerahnya kalau untuk daging kodok itu pekak. Seperti biasa, cita rasa kuliner Minahasa ini biasanya dominannya rasa pedas karena kebanyakan makanannya itu komposisi cabai rawit atau rica itu sangat banyak. Dan salah satu kuliner yang diolah itu biasanya bumbu rica-rica. Kalau untuk kuliner daging ular ini, biasanya rica-rica ini dikombinasikan dengan santan untuk menambah cita rasa dari kuliner yang diolah ini. Kebanyakan untuk bumbu-bumbunya merupakan bumbu lokal, misalnya ada cabai rawit, ada lengkuas, ada kemangi, ada jahe, ada kunyit bubuk, ada garam, kemudian penyedap rasa, ada juga jahe, bawang merah, bawang putih, dan batang bawang. Ini semuanya kemudian ada yang dihaluskan, ada juga yang dirajang kasar, kemudian dimasak. Kebetulan pada sesi ini yang memasak ini juru masak khusus khas Minahasa namanya Ratu Ika. Dia yang Bu Ika ini sering kali memasak daging-daging ekstrim. Kemudian ada juga daging kodok yang diolah. Ini salah satu cita sama seperti daging ular yang bumbunya, cuma untuk daging kodok ini menambahkan salah satu bumbu yang dominan namanya daun solasi atau dalam bahasa Indonesia disebut daun mint. Kemudian dicampurkan. Nah, ini kemudian tinggal ditunggu masak dan bisa dinikmati. Memang untuk khusus daging-daging ini cukup diminati oleh orang Minahasa pada umumnya karena kebanyakan stok di pasar itu selalu laku keras saat dijual oleh penjajah di pasar daging ekstrim. Demikian rekan Rizka. Baik rekan Rio dari Tribun Manado, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, beberapa waktu belakangan tenun songket Ternate sudah jarang dikembangkan kembali. Bahkan Eli Hartono, instruktur tenun songket Ternate, mengungkapkan bahwa tenun Ternate ini telah terancam punah. Oleh sebab itu, kini Dekranasda Kota Ternate tengah berupaya untuk mengaktifkan kembali. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Yunita dari Tribun Ternate. Silahkan rekan Yunita.
Oke, baik. Terima kasih Ariska di studio. Dapat kami laporkan secara langsung dari Ternate bahwa tenun songket Ternate telah terancam punah di kota Ternate, Maluku Utara. Untuk sejauh ini, bahwa tenun Ternate ini sejak tahun 2000 sudah tak lagi diproduksi. Namun ketika terpilihnya wali kota M. Tauhid Soleman, karena beliau mempunyai istri yang koleksinya merupakan koleksi songket, jadi ia kembali mengangkat songket Ternate atau tenun songket Ternate, mengangkat tenun songket Ternate untuk dapat diaktifkan kembali. Dan kini telah dibuka sistem pelatihan untuk sejumlah penenun sebanyak 10 orang yang kemudian diangkat untuk dilatih agar dapat membuat tenun songket, dan tenun songket ini dapat dipasarkan di kota Ternate. Di antaranya tenun songket ini terbuat dari benang katun, yang benang katun ini diracik warna tersendiri. Jadi awalnya benang ini masih berwarna putih, kemudian diwarnai beberapa warna dan dijadikan sebagai tenun songket. Untuk proses menenun sendiri membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan lamanya untuk mendapatkan satu bahan tenun songket dengan berukuran 2,5 meter. Jadi untuk membuat tenun dengan ukuran 2,5 meter itu membutuhkan waktu sekitar 3 bulan lamanya. Dan pelatihan yang dilakukan oleh Dekanasda Kota Ternate yang diinstruksi langsung oleh seorang instruksi penenun di Ternate mengungkapkan bahwa selama pelatihan yang dibuka pada tanggal 23 Mei hingga nanti tutup pada 5 Agustus sudah yang mendaftarkan diri untuk menjadi penenun itu sebanyak 10 orang, dan dari ke-10 orang tersebut telah mampu untuk menenun, dan saat ini yang sudah berhasil menjadi songket itu satu pisit dengan ukuran 2,5 meter dan 5 selendang yang telah dibuat dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan. Namun dia mengatakan bahwa jika lebih spesifiknya, tenun songket itu dibuat membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk bahan-bahan yang dipersiapkan. Seperti itu. Namun untuk pemasaran di Ternate sendiri untuk sejauh ini Ternate memiliki pasar tersendiri, yaitu oleh-oleh Ternate, dan setiap songket yang telah dibuat bakal dapat dijual di rumah oleh-oleh Ternate tersebut. Jadi untuk pasaran sendiri masyarakat tidak perlu khawatir, pemerintah hanya meminta untuk tetap menggiat untuk melakukan tetap bertenun untuk menjaga tenun songket Ternate tetap ada di kota Ternate. Seperti itu Ariska, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Yunita dari Tribun Ternate. Dan Tribuners, rekan Yunita juga sempat melakukan wawancara dengan Eli Hartono, instruksi tenun songket Ternate. Berikut liputannya untuk Anda. Mulai mau persiapan untuk bertenun itu harus penghanian dulu. Itu 2 minggu. Di ATBM namanya. ATBM, di mesin kayak mesin gitu ya. Oke itu. Bahan-bahannya itu pokoknya paling lambat sampai bisa itu 3 bulan. 3 bulan untuk satu. Itu berapa meter tuh? 2,5 meter. Itu jadi kesana tinggal bertenun sudah. Jadi kalau sudah selesai 3 bulan untuk satu aduh cukup. Untuk bertenun. So jadi bentuk begitu, tinggal 3 hari saja bisa satu potong. Ini berapa lama pelatihan ini, Bu? Ibu di sini, sini backlight. Oke. Tanggal 23 sampai sekarang. Jadi berapa? 5 selendang. Kalau ini
baru mulai karena lebarnya 100, lebarnya cuma 50. 50, oh dia lebih lebar ya? Kayak apa? Ini selendang. Selendang. Ini kain. Bahan kain. Jadi ini berapa orang yang menunip? Ini sementara di sini cuma 10 orang. 10 orang, berarti ganti-gantian. Ini Tribuners, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di live Tribun Travel Update. Apa yang dirasakan Kak Nita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kak Nita? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kak Nita? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa
di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya dapat Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Live Tribun Travel Update. Tribuners, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki sejuta kekayaan alam. Satu di antaranya ada destinasi wisata yang ada di Puncak Alfa Lenganeng. Saat berada di atas puncak ini, Anda bisa menikmati keindahan kota Tahuna dari ketinggian. Dan selain itu, Anda juga bisa menikmati udara dingin sembari menyeruput kopi. Bagaimana suasana di sana? Kita sudah terhubung dengan rekan Nelti Manamuri dari Tribun Manado. Silahkan rekan Nelti. Ya, baik Ariska, dapat kami laporkan Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki salah satu destinasi wisata, yaitu salah satunya Puncak Alfa yang terletak di Desa Lenganeng, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Jarak untuk bisa sampai ke Puncak Alfa ini kurang lebih dibutuhkan waktu 15 menit menggunakan kendaraan baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan di Puncak Alfa ini seperti yang terlihat, kita bisa menikmati secara langsung pemandangan kota Tahuna dan sekitarnya, sembari sambil menikmati suguhan kopi dan beberapa makanan yang dijual di Puncak Alfa. Dan sebagai informasi juga bahwa di Puncak Alfa ini tersedia berbagai berat dan juga minuman-minuman itu baik dingin ataupun panas yang disediakan di Puncak Alfa. Alfa ini banyak dikunjungi oleh wisatawan yang khususnya ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Demikian, Ariska. Baik, terima kasih rekan Nelti dari Tribun Manado. Dan Tribuners, pada tanggal 23 hingga 25 Juni 2022 lalu, Cafe Kampung Laluna Swiss Bell Hotel Bandar Lampung menggelar pameran Lampung Respect Exhibition. Dalam pameran tersebut menampilkan berbagai karya seni, lomba hingga bazar. Dan untuk mengetahui kemeriahan di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Denny Saputra dari Tribun Lampung. Silahkan informasi Anda, Denny. Baik, terima kasih kan Arisya. Untuk kegiatan pameran Lampung Respect Exhibition ini dilakukan di Hotel Swiss Bell Hotel yang berkolaborasi dengan sejumlah komunitas yang ada di Lampung. Namun komunitas ini untuk bertujuan menyiapkan wadah bagi komunitas untuk mengekspresikan hobi dan untuk memperkenalkan produknya di pameran tersebut. Nah, dalam pameran ini ada beberapa komunitas yang ikut dalam acara pameran ini, diantaranya itu adalah street art mural, itu berupa diantaranya Lampung Street Art, terus berupa atau seni rupa, kemudian main Tamiya Yuk atau pencinta Tamiya, kemudian Mosrogain atau kamera analog, dan limbah Sultan yang limbah dari untuk dibuat dari limbah sepatu. Kemudian ada juga dari komunitas Gate of Truth. Nah, dari kegiatan ini juga terdapat beberapa lomba yang dilaksanakan di kegiatan tersebut, yaitu ada kegiatan lomba Tamiya, kemudian dari bazar thrift hingga eksibisi mural. Demikian Arisya. Baik, terima kasih rekan Denny Saputra dari Tribun Lampung. Dan Tribuners, rekan Denny juga sempat melakukan wawancara dengan Yogi Reza, koordinator komunitas Lampung Respect Exhibition. Berikut liputannya untuk Anda. Boleh gitu, kita bantu gitu. Tapi
Ya harapannya sih bisa apa ya, untuk datang ke sini masyarakat gitu, nggak hanya tamu-tamu hotel gitu. Nah, jadi untuk masyarakat umum tuh boleh ke atas sini gitu. Jadi kita ngasih apa ya, space lah untuk teman-teman semua berkreasi gitu. Jadi bagi komunitas yang ingin mengadakan kegiatan tetap bisa kayak gini nih ya. Dan dari Swiss Bell-nya sendiri terbuka ya untuk mengadakan atau kolaborasi dengan komunitas gitu kayak. Komunitas lainnya, misal juga nih kebetulan sih memang kita ada band tetapnya ya kayak. Tapi misal kayak komunitas musik nih mau perform di sini juga boleh, kita atur jadwalnya kita. Kita beralih ke Bandar Lampung Tribuners. Di sana ada Kubu Selam Resto and Homestay. Tempat ini merupakan sebuah penginapan bernuansa khas Bali. Selain menginap, di sini Anda juga akan menemukan resto yang menyajikan aneka menu khas Bali yang halal. Dan seperti apa suasana di sana akan dilaporkan oleh rekan Hendra Saputra dari Tribun Lampung. Silakan rekan Hendra. Baik, terima kasih rekan Ariska dan juga Tribuners. Selamat siang semuanya ya. Berkaitan dengan Resto and Homestay ya, Kubu Selam yang berada di Jalan Pangeran Tirtayasa maksudnya, di Jalan Tirtayasa, Sukabumi, Bandar Lampung ya, yang kurang lebih memang cukup jauh dari pusat kota, sekitar 15 menit ya kalau dari pusat kota Tanjung Karang, Bandar Lampung. Untuk lokasi sendiri memang cukup jauh dan juga cukup sepi ya kemarin ketika kami berada di lokasi, karena kemungkinan lokasinya yang cukup jauh, makanya cukup banyak yang belum mengetahui terkait penginapan dan juga resto dengan nuansa khas Balinya yang cukup estetik bisa kita bilang ya. Nah, selain daripada resto dan juga penginapan ya, di lokasi juga ada karaoke. Tentu saja ada karaoke di sana yang bisa dikunjungi oleh masyarakat umum ya. Untuk pengelolaan dari homestay sendiri itu dikelola oleh pihak Red Doors ya. Dan untuk harga per kamar di homestay tersebut berkisar antara 150 hingga 250.000 saja Tribuners. Artinya cukup murah ya untuk sekelas homestay dengan suasana dan view alam yang khas dengan nuansa Balinya ya. Dan daripada itu untuk makanan sendiri di sana cukup banyak ya jenis makanan, dan ada juga dengan makanan khas Balinya, namun tetap halal tentu saja karena memang dikelola oleh orang Muslim ya di sana ya. Hanya suasananya saja yang khas ataupun dengan ciri khas kultur Balinya. Seperti itu Tribuners. Dan untuk akses ke sana ya, untuk akses cukup baik, aksesnya sendiri di jalannya itu jalannya cukup baik dan juga tidak sulit ya untuk mencapai ke lokasi. Hanya saja memang karena cukup jauh dari pusat kota makanya masih sepi. Untuk resto dan homestay Kubu Selam ini sendiri sudah berdiri cukup lama ya, kurang lebih sekitar tahun 2016 memang sudah ada restonya. Namun untuk homestay memang masih cukup baru ya, di awal-awal tahun 2020 kemarin seperti itu Tribuners. Jadi untuk rekomendasi Tribuners juga apabila memang ingin berkunjung ke wilayah Lampung bisa dicoba untuk menginap ataupun sekedar makan bersama keluarga ataupun teman-teman di Resto Kubu Selam ya, yang berada di Jalan Tirtayasa, Sukabumi, Bandar Lampung. Nikmati suasana khas Balinya yang cukup sejuk ya, karena juga di pinggiran kota dan juga tidak bising tentu saja. Mungkin itu saja rekan Ariska, saya kembalikan kepada Ariska di lokasi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali atas laporan Anda rekan Hendra Syahputra dari Tribun Lampung. Tribuners, selanjutnya kita akan kulineran di Minahasa Utara. Di sana ada tempat makan yang selalu ramai diburu pembeli Tribuners, yakni Rumah Makan Pondok Fish. Di rumah makan ini ada menu dada tuna dan juga ikan mujair goreng yang menjadi andalan para pecinta kuliner. Dan seperti apa kelezatannya akan disampaikan oleh Arthur Rompis dari Tribun Manado. Silakan rekan Arthur. Ya, selamat sore Ariska dan Tribuners. Jadi di Kabupaten Minahasa Utara itu ada satu lokasi wisata kuliner, yakni di Kelurahan Sukur dan Kelurahan Desa Suan. Jadi di sana
wisata kuliner yang khas di sana adalah ikan bakar. Jadi menu utamanya adalah ikan mujair. Jadi salah satu restoran yang menyediakan makanan ikan mujair dan ikan bakar lainnya adalah di restoran Pondok Fish. Jadi di sini disediakan bukan hanya ikan mujair tapi juga ikan dada tuna, salah satu menu andalan yang sering disajikan kepada para wisatawan di Kota Manado. Jadi dada tuna ini dijual dengan harga sekitar 35.000 sampai 40.000 per potong. Kemudian selain dada tuna ini ada juga hidangan sayur kangkung dan juga dabu-dabu yang sangat besar. Jadi ini memang salah satu objek wisata kuliner di Minahasa Utara. Jadi tempat terbaik untuk makan ikan bakar adalah di lokasi Sukur dan Suan ini, dan salah satunya adalah di rumah makan Pondok Fish ini. Jadi selain mujair dan ikan tuna, ada pula aneka ikan bakar yang dijual di sana dengan rasa yang khas, karena ini ikan-ikan yang segar yang dibakar juga dengan cara yang unik. Kemudian yang utama juga adalah pada rasa pedasnya. Jadi dabu-dabu ini sangat pedas, tapi sangat menggoda hingga meskipun pedas, orang tetap saja bisa makan dengan nikmat. Demikian, Aris. Baik, terima kasih rekan Arthur Rompis dari Tribun Manado. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan saya Ariska Hoirina, beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda di live Tribun Travel Update edisi Senin 27 Juni 2022. Dan seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Dan tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, untuk mengawali informasi kali ini, ada rekomendasi tempat nongkrong untuk Anda yang ada di Lamongan, Jawa Timur. Ada IB Cafe and Pool, Tribuners. IB Cafe and Pool ini merupakan tempat nongkrong kekinian sekaligus sarana rekreasi keluarga. Dan seperti apa tempatnya akan disampaikan oleh Zain dari Tribun Travel. Silahkan rekan Zain. Selamat siang Ariska, terima kasih, dan selamat siang Tribuners. Kali ini Tribun Travel akan memberikan rekomendasi tempat nongkrong yang bisa kalian kunjungi saat pergi ke Lamongan, Jawa Timur. Jadi di Lamongan ini telah hadir sebuah tempat nongkrong baru, namanya IB Cafe and Pool. Ini lokasinya ada di Jalan Sekar Geneng, Desa Bakalan Pulih, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Lokasinya tidak begitu jauh dari pusat kota Lamongan, bisa ditempuh dengan perjalanan sekitar 15-20 menit.
Nah, sesuai namanya, IB Cafe and Pool ini merupakan tempat nongkrong yang sangat menarik ya, karena di sini kalian tidak hanya sekedar nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi atau makan-makan, tapi di sini juga ada area kolam renang yang bisa untuk bermain dan berwisata bersama keluarga. Nah, tempatnya sendiri juga cukup luas dan memiliki beberapa area yang bisa kalian gunakan untuk berkumpul baik bersama teman-teman atau keluarga. Nah, untuk konsepnya sendiri, IB Cafe and Pool ini hadir dengan konsep outdoor dan semi outdoor. Jadi areanya memang didominasi di luar ruangan dengan gaya yang menyerupai taman. Jadi kalau datang ke sini, kalian bisa sekaligus menenangkan diri ya, karena memang tempatnya berada di alam terbuka. Nah, untuk areanya sendiri di sini ada beberapa pilihan. Kalian bisa memilih tempat duduk di area yang semi outdoor atau tempat duduk yang di outdoor. Nah, tempat duduk di outdoor juga banyak lagi pilihannya. Ada yang di area taman, ada juga yang di area gazebo. Nah, tempatnya juga sangat instagramable, jadi sangat cocok buat teman-teman yang hobi fotografi, yang mau foto-foto di sini. Untuk jam operasionalnya sendiri, IB Cafe and Pool Lamongan Jawa Timur ini dibuka setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai jam 10 malam. Nah, untuk kolam renangnya, teman-teman bisa berenang di area IB Cafe and Pool itu dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Nah, buat teman-teman yang juga ingin berenang, untuk pengunjung dewasa maupun anak-anak cukup dengan membayar retribusi seharga 15.000. Nah, di sini juga fasilitasnya cukup lengkap. Selain kolam renang, di sini juga ada area ganti, musola, dan juga gazebo-gazebo yang bisa dimanfaatkan untuk tempat menaruh barang-barang atau beristirahat selama liburan di IB Cafe and Pool. Nah, untuk makanannya sendiri ini cukup menarik karena di IB Cafe and Pool itu memiliki menu yang sangat beragam dan cukup variatif. Tentu saja harganya juga sangat terjangkau. Untuk minumannya sendiri, kalian bisa memesannya dengan harga mulai dari 7.000 saja. Kemudian untuk makanannya itu mulai harga 10.000. Nah, untuk jenis-jenis makanannya di sini kebanyakan memang masakan atau kuliner Nusantara. Tapi ada juga menu-menu western, terus kopi-kopi, latte, dan lain sebagainya. Mungkin segitu laporan dari saya. Terima kasih, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Zain dari Tribun Travel. Tribuners, Belitung memang selalu terkenal dengan keindahan pantai dan pulau-pulaunya yang memikat. Satu di antaranya ada Pulau Libong di Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, Tribuners. Karena keindahannya, sejumlah publik figur juga pernah mengunjungi pulau ini. Bahkan Pulau Libong sempat menjadi tempat syuting klip lagu dari Fatin, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat. Dan untuk melihat lebih detail keindahan Pulau Libong, kita sudah terhubung dengan rekan Adelina Normalitasari dari Pos Belitung. Silakan rekan Adelina. Baik rekan Ariska dan Tribuners, dapat saya informasikan bahwa buat Tribuners yang mau liburan ke Belitung dan pengen menikmati suasana pulau dan pantai yang lebih private, Pulau Lebong dapat menjadi pilihan. Pulau seluas sekitar 37 hektar ini berada di Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung. Pulau ini juga menjadi tempat favorit berlibur para selebriti nih. Misalnya pernah ada Fatin Sidkiat, kemudian Anya Geraldine, Iqbal Ramadan, Melanie Subono, Ivan Seventeen, dan masih banyak publik figur lain yang juga sempat berlibur menikmati keindahan Pulau Lebong. Makanya pulau ini juga jadi rekomendasi tempat berlibur bersama teman, keluarga, juga bisa menjadi pilihan buat outing kantor, bahkan cocok juga buat yang pengen honeymoon. Nah, buat Tribuners yang pengen datang ke pulau ini, pastikan kalian memesan dulu melalui travel, agar nanti disiapkan semua keperluan menuju pulau, termasuk kapal yang nanti akan menjemput dari dermaga Tanjung Ru, Desa Pegantongan, Kabupaten Belitung. Dan untuk menuju ke pulau ini, terlebih dahulu Tribuners harus melalui perjalanan darat dari Tanjung Pandan sekitar 40 menit menuju Pelabuhan Tanjung Ru. Nah, karena di sini nanti ada dermaga yang disiapkan untuk menyeberang ke Pulau Lebong.
Selanjutnya, nanti para pengunjung akan diajak berlayar selama 20 menit untuk sampai ke pulau tersebut. Dan selama berada di Pulau Lebong, berbagai aktivitas seru bisa dilakukan karena banyak fasilitas yang disediakan sudah termasuk dalam paket perjalanan wisata. Paket ini juga sudah termasuk dengan makan siang dengan menu seafood. Selain itu juga disediakan peralatan olahraga air, yakni ada kayak, juga paddleboard. Ada pula fasilitas seperti lapangan voli, restoran, kafe, gazebo, dan juga area bermain anak. Dan biar gak capek, buat yang mau keliling pulau juga disediakan sepeda. Buat yang pengen bermalam di Pulau Lebong juga disediakan cottage dengan bangunan-bangunan kayu yang bisa memuat hingga belasan orang. Ada juga rumah pohon yang keren banget nih. Selain pantai utama, di sisi lain Pulau Lebong ada juga Pantai Cikas namanya. Nah, di sini ada tempat bersantai dan gazebo di lepas pantai yang ketika lautnya pasang, Tribuners bisa berfoto yang serasa berada di tengah lautan. Demikian rekan Ariska, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Adelina Nurmalitasari dari Pos Belitung. Tribuners, selanjutnya ada rekomendasi wisata untuk Anda yang ada di Goa, Sulawesi Selatan. Di sana ada Jungle Camp, Tribuners. Jungle Camp ini merupakan salah satu destinasi Instagramable di Buta bersejarah. Saat berlibur ke sana, Anda akan dimanjakan dengan hamparan air danau Bili-Bili yang dipadukan dengan perbukitan indah. Dan bagaimana keseruan berlibur di sana akan disampaikan oleh Sayyid Zulfadli dari Tribun Timur. Silahkan rekan Sayyid. Ya, terima kasih Ariska. Di Kabupaten Goa, salah satu tempat destinasi wisata yakni Jungle Camp, di mana Jungle Camp ini udaranya masih asri karena masih jauh dari kualitas, dan tempatnya juga sangat sejuk. Rekomendasi untuk berakhir pekan atau weekend di Jungle Camp, Kecamatan Sarangloy, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Lokasinya juga tak jauh dari Kota Makassar, hanya menempuh sekira menggunakan motor maupun mobil itu sekira 40 menit sampai 1 jam perjalanan, baik menggunakan motor maupun mobil. Di sini juga para traveler atau pengunjung bisa menikmati Danau Bili-Bili, keindahan dan pegunungan yang membentang. Terus tidak perlu lagi repot untuk membawa tenda. Pasalnya di Jungle Camp ini sudah disiapkan tenda, hammock, dan lain-lain. Harganya pun terjangkau, mulai 30.000 hingga 40.000 rupiah. Dan ketika weekend, Sabtu dan Minggu, tempat ini diramai oleh pengunjung, di mana para wisatawan itu berkunjung untuk melepas dan berkumpul bersama keluarganya. Dan di sana juga bisa melakukan outbound dan lain sebagainya. Begitu Ariska, demikian laporan saya. Baik, terima kasih atas rekomendasi Anda, rekan Sayyid Zulfadli dari Tribun Timur. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan salah satu pengunjung yang bernama Hairana. Berikut liputannya untuk Anda. Baru pertama kali. Suasana di sini seru, terus juga karena masih asri, jadi hawanya sejuk. Dan ini salah satu tempat rekomendasi sih kalau mau liburan atau mau ngecamp bareng keluarga. Karena di sini juga disediakan penyewaan tenda, ada hanmuk, ada matrasnya. Itu harganya kisaran berapa? Untuk kisaran harga untuk yang tenda untuk 3 orang sampai 4 orang itu ada harga 40 ribuan. Oh, berarti cukup terjangkau ya? Iya. Selain itu bagaimana view-nya di Jungle Camp ini? Nah, kalau untuk view sendiri bagus ya, karena kita disuguhkan langsung sama pemandangan danau. Tribuners, di Minahasa ada sejumlah kuliner ekstrim yang menjadi favorit warga, seperti kuliner dari daging ular dan daging kodok, Tribuners. Kedua olahan daging tersebut bisa Anda temukan dengan mudah. Dan untuk mengetahui cita rasa kuliner ekstrim ini, kita sudah terhubung dengan rekan Rio Nur dari Tribun Manado. Silahkan rekan Rio. Ya, terima kasih rekan Ariska.
Jadi di Minahasa itu terkenal dengan kuliner ekstrim karena diolah dari daging-daging yang oleh sebagian kalangan dianggap ekstrim atau kurang lazim untuk dikonsumsi. Dua di antaranya yakni daging ular dan daging kodok. Kalau daging ular itu disebut di Minahasa itu namanya petola. Bahasa daerahnya kalau untuk daging kodok itu pekak. Seperti biasa, cita rasa kuliner Minahasa ini biasanya dominannya rasa pedas karena kebanyakan makanannya itu komposisi cabai rawit atau rica itu sangat banyak. Dan salah satu kuliner yang diolah itu biasanya bumbu rica-rica. Kalau untuk kuliner daging ular ini biasanya ada rica-rica ini dikombinasikan dengan santan untuk menambah cita rasa dari kuliner yang diolah ini. Kebanyakan untuk bumbu-bumbunya merupakan bumbu lokal. Misalnya ada cabai rawit, ada lengkuas, ada kemangi, ada jahe, ada kunyit bubuk, ada garam, kemudian penyedap rasa, ada juga jahe, bawang merah, bawang putih, dan batang bawang. Ini semuanya kemudian ada yang dihaluskan, ada juga yang dirajang kasar, kemudian dimasak. Kebetulan pada sesi ini yang memasak ini juru masak khusus khas Minahasa namanya Tata Ika. Dia yang Bu Ika ini sering kali memasak daging-daging ekstrim. Kemudian ada juga daging kodok yang diolah. Ini salah satu cita sama seperti daging ular yang bumbunya, cuma untuk daging kodok ini menambahkan salah satu bumbu yang dominan namanya daun solasi atau dalam bahasa Indonesia disebut daun mint. Kemudian dicampurkan. Nah, ini kemudian tinggal ditunggu masak dan bisa dinikmati. Memang untuk khusus daging-daging ini cukup diminati oleh orang Minahasa pada umumnya karena kebanyakan stok di pasar itu selalu laku keras saat dijual oleh penjajah di pasar daging ekstrim. Demikian rekan Rizka. Baik rekan Rio dari Tribun Manado, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, beberapa waktu belakangan tenun songket Ternate sudah jarang dikembangkan kembali. Bahkan Eli Hartono, instruktur tenun songket Ternate, mengungkapkan bahwa tenun Ternate ini telah terancam punah. Oleh sebab itu, kini Dekranasda Kota Ternate tengah berupaya untuk mengaktifkan kembali. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Yunita dari Tribun Ternate. Silahkan rekan Yunita. Oke, baik. Terima kasih Ariska di studio. Dapat kami laporkan secara langsung dari Ternate bahwa tenun songket Ternate telah terancam punah di Kota Ternate, Maluku Utara. Untuk sejauh ini, bahwa tenun Ternate ini sejak tahun 2000 sudah tak lagi diproduksi. Namun ketika terpilihnya Wali Kota M. Tauhid Soleman, karena beliau mempunyai istri yang koleksinya merupakan koleksi songket, jadi ia kembali mengangkat songket Ternate atau tenun songket Ternate, mengangkat tenun songket Ternate untuk dapat diaktifkan kembali. Dan kini telah dibuka sistem pelatihan untuk sejumlah penenun sebanyak 10 orang yang kemudian diangkat untuk dilatih agar dapat membuat tenun songket, dan tenun songket ini dapat dipasarkan di Kota Ternate. Di antaranya tenun songket ini terbuat dari benang katun, yang benang katun ini diracik warna tersendiri. Jadi awalnya benang ini masih berwarna putih, kemudian diwarnai beberapa warna dan dijadikan sebagai tenun songket. Untuk proses menenun sendiri membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan lamanya untuk mendapatkan satu bahan tenun songket
dengan berukuran 2,5 meter. Jadi untuk membuat tenun dengan ukuran 2,5 meter itu membutuhkan waktu sekitar 3 bulan lamanya. Dan pelatihan yang dilakukan oleh Dekanasda Kota Ternate yang diinstruksi langsung oleh seorang instruksi penenun di Ternate mengungkapkan bahwa selama pelatihan yang dibuka pada tanggal 23 Mei hingga nanti ditutup pada 5 Agustus sudah yang mendaftarkan diri untuk menjadi penenun itu sebanyak 10 orang, dan dari ke-10 orang tersebut telah mampu untuk menenun, dan saat ini yang sudah berhasil menjadi songket itu 1 pieces dengan ukuran 2,5 meter dan 5 selendang yang telah dibuat dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan. Namun dia mengatakan bahwa jika lebih spesifiknya, tenun songket itu dibuat membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk bahan-bahan yang dipersiapkan. Seperti itu. Namun untuk pemasaran di Ternate sendiri untuk sejauh ini Ternate memiliki pasar tersendiri, yaitu oleh-oleh Ternate, dan setiap songket yang telah dibuat bakal dapat dijual di rumah oleh-oleh Ternate tersebut. Jadi untuk pasaran sendiri masyarakat tidak perlu khawatir, pemerintah hanya meminta untuk tetap menggiat untuk melakukan tetap bertenun untuk menjaga tenun songket Ternate tetap ada di Kota Ternate. Seperti itu Ariska, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Yunita dari Tribun Ternate dan Tribuners. Rekan Yunita juga sempat melakukan wawancara dengan Eli Hartono, instruksi tenun songket Ternate. Berikut liputannya untuk Anda. Mulai mau persiapan untuk bertenun itu harus penganian dulu. Itu 2 minggu. Di ATBM ini namanya. ATBM, di mesin kayak mesin gitu ya. Oke itu. Pokoknya paling lama sampai bisa itu 3 bulan. 3 bulan untuk satu. Itu berapa meter tuh? 2,5 meter. Itu jadi tinggal bertenun. Jadi kalau sudah selesai 3 bulan ya untuk satu ya. Aduh cukup. Untuk bertenun. So jadi bentuk begitu. Tinggal 3 hari so bisa satu potong. Ini so berapa lama pelatihan ini, Bu? Ibu di sini bersih backlight. Oke. Oh, tanggal 23 sampai sekarang. So jadi berapa? 5 selendang. Kalau ini baru mulai karena lebarnya 100, lebarnya cuma 50. Oh, dia lebih lebar ya? Selendang. Ini kain. Bahan kain. Jadi ini berapa orang yang menunip? Ini sementara di sini cuma 10 orang. 10 orang, berarti ganti-gantian. Ini Tribuners, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di live Tribun Travel Update. Apa yang dirasakan Kakak Intan? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu kan, pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bromondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang
Tapi Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Probolinggo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya biasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Probolinggo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya biasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Live Tribun Travel Update. Tribuners, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki sejuta kekayaan alam. Satu di antaranya ada destinasi wisata yang ada di Puncak Alfa Lenganeng. Saat berada di atas puncak ini, Anda bisa menikmati keindahan kota Tahuna dari ketinggian. Dan selain itu, Anda juga bisa menikmati udara dingin sembari menyeruput kopi. Bagaimana suasana di sana? Kita sudah terhubung dengan rekan Nelti Manamuri dari Tribun Manado. Silahkan rekan Nelti. Ya, baik Ariska, dapat kami laporkan Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki salah satu destinasi wisata, yaitu salah satunya Puncak Alfa yang terletak di Desa Lenganeng, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Jarak untuk bisa sampai ke Puncak Alfa ini kurang lebih dibutuhkan waktu 15 menit menggunakan kendaraan baik kendaraan roda 2 maupun roda 4.
Dan di Puncak Alfa ini, seperti yang terlihat, kita bisa menikmati secara langsung pemandangan kota Tahuna dan sekitarnya, sembari sambil menikmati suguhan kopi dan beberapa makanan yang dijual di Puncak Alfa. Dan sebagai informasi juga bahwa di Puncak Alfa ini tersedia berbagai berat dan juga minuman-minuman itu baik dingin ataupun panas yang disediakan di Puncak Alfa. Alfa ini banyak dikunjungi oleh wisatawan yang khususnya ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Demikian, Ariska. Baik, terima kasih rekan Nelti dari Tribun Manado dan Tribuners. Pada tanggal 23 hingga 25 Juni 2022 lalu, Cafe Kampung Laluna Swiss Bell Hotel Bandar Lampung menggelar pameran Lampung Respect Exhibition. Dalam pameran tersebut menampilkan berbagai karya seni, lomba hingga bazar. Dan untuk mengetahui kemeriahan di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Denny Saputra dari Tribun Lampung. Silahkan informasi Anda, Denny. Baik, terima kasih kan Arsya. Untuk kegiatan pameran Lampung Respect Exhibition ini dilakukan di Hotel Swiss Bell Hotel yang berkolaborasi dengan sejumlah komunitas yang ada di Lampung. Namun komunitas ini untuk bertujuan menyiapkan wadah bagi komunitas untuk mengekspresikan hobi dan untuk memperkenalkan produknya di pameran tersebut. Nah, dalam pameran ini ada beberapa